tentu di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang terdampak dengan pelayanan yang maksimal. Bilang Asparindo, jawab. Senin PPT, Senin 12, Senin 2021 tentang pembentukan. Selanjutnya prosesi pelantikan yang akan dilakukan langsung. Baik, terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat kepada Bapak. Yang sama-sama saya hormati Ibu dari Bumi. Baik. Saya minyak goreng mau pakai. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penyerahan bokap dan servis. Tentang ini Asparindo itu bagaimana? Ya, Asparindo ini insya Allah akan bermitra dengan seluruh stakeholder. Jadi istilahnya Asparindo ini berada di tengah-tengah. Bagaimana mendukung apa yang menjadi program pemerintah dalam hal revitalisasi pasar, digitalisasi pasar, kemudian bagaimana kebutuhan daripada pedagang-pedagang kita. Apa itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pasar tradisional kita sehingga tetap dicintai masyarakatnya. Kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat pedagang kita dalam hal percepatan digitalisasi. Digitalisasi pasar ini melalui kris ini bukan sebuah pekerjaan mudah, tetapi insya Allah Asparindo akan mendukung upaya-upaya itu. Bagaimana memberi pemahaman kepada pedagang-pedagang kita untuk menggunakan proses-proses digitalisasi dalam pembelanjaan, ya, kemudian pembayaran retribusi atau sewa harian misalnya, atau pembayaran lainnya di pasar-pasar tradisional kita, sehingga pasar tradisional sebagai ujung tombak perekonomian nasional kita ini bisa jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Iya, bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan itu? Ya, upaya itu akan kita lakukan melalui program kerja. Pertama adalah peningkatan kapasitas pengelola pasar dulu. Jadi pengelolanya pasarnya dulu, Sulawesi Selatan ini ada 26 pasar yang kita akan genjot untuk itu. Kemudian setelah pelatihan pengelola pasar, nanti kita akan masuk ke pedagang-pedagangnya di masing-masing pasar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang ada 3 hal yang kita melakukan. Pertama, revitalisasi manajemen. Pasar akan bagus kalau dimanage dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana revitalisasi ekonomi. Ekonomi artinya bagaimana meningkatkan pendapatan dari pedagang dengan cara apa? Kalau tidak mampu belanja ke pasar, ya dengan digitalisasi, bisa pemesanan lewat platform digital platform dan e-commerce, ataukah melalui WA bisnis yang kita buat sendiri nantinya. Yang ketiga adalah revitalisasi sosial budaya. Ya, bagaimana sistem pelayanan di pasar ini lebih elegan. Ya, coba kita lihat, bandingkan dengan pasar modern pelayanannya dan misalnya pedagang kita ini juga harus kita tingkatkan, misalnya sosial budaya termasuk kebersihannya, menciptakan pasar higienis, pasar bersih, pasar sehat. Itu saya kira 3 hal ini yang kita mau lakukan. Iya, kalau yang Bala Asparindo itu bagaimana? Ya, Bala Asparindo itu adalah tempat ini saja bagaimana kepentingan dari masyarakat ketika ada pemesanannya, kemudian menjadi kebutuhan daripada pedagang kita. Nah, ketika ada pesanan masuk dari luar, dari masyarakat, notifikasinya masuk ke Bala Asparindo, admin kita nanti di situ. Kemudian driver juga akan masuk ke situ, notifikasinya. Sebelum datang drivernya, kami sudah membelanjakan. Jadi admin dari Bala Asparindo sudah membelanjakan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Jadi mereka sudah tiba, drivernya sudah tiba, barangnya juga langsung pergi diambil, dibawa. Tadi kami sudah tekankan bahwa Asparindo itu harus menyiapkan satu pasar artinya kan sekarang ada 800 pasar di Sulawesi Selatan. Nah, kita berharap ada branding yang disiapkan oleh teman-teman kita dari Asparindo di setiap kabupaten kota. Artinya mungkin ada Bala Pasar, ada Baruga Pasar seperti kemarin, dan kita berharap dengan brand yang ditetapkan itu bisa menjadi sesuatu untuk yang pertama merubah mindset daripada para pelaku pasar ini, merubah mindset. Dulunya ini bisa tunai, tetapi kan dengan adanya sistem digitalisasi bisa langsung ke sistem online itu, bisa melibatkan Gojek, bisa melibatkan beli-beli. Yang terpenting bahwa teman-teman Asparindo itu menyiapkan sumber daya yang ada di kabupaten kota.
ini adalah tantangan kita bersama. Kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pasti akan mendukung penuh setiap program sektor pendidikan, karena kenapa memang target kita adalah pertumbuhan ekonomi di setiap sektor di setiap tingkatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi titik poin kami tadi adalah para pengurus Asparindo Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyiapkan satu pasar untuk percontohan di Kabupaten Kota. Pasar tradisional. Iya, di pasar tradisional yang di Kabupaten Kota ini kan 800, mungkin satu di sini. Yang bagus itu di sana pasar baru. Sudah hampir jadi, kan di sana kan ada podcast, ada apa semuanya. Tinggal kita branding baik-baik. Setiap ada orang datang dari luar mau belanja apapun di Provinsi Sulawesi Selatan, barang ada di sana, itu disiapkan. Kedua, mungkin beli-beli bisa terlibat dalamnya, Gojek bisa terlibat dalamnya, jadi masyarakat itu tidak perlu datang ke pasar. Dengan masa pandemi seperti begini, mungkin dengan sistem diciptakan, mau belanja ikan apa saja, mungkin beli per kilo, mungkin beli apa, tetapi sudah ada bisa tiba lagi tanpa ada interaksi antara ibu rumah tangga dengan apalagi namanya dengan para penjual itu, seperti begitu tuh. Itu penekanan kami tadi, dan jangan hanya di Makassar tetapi di seluruh kabupaten kota, mungkin di Maros, mungkin di Goa, mungkin saya pikir tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk berbuat merubah mindset dari para pelaku pasar. Tapi ada acara Tapi kalau itu tahun 2022 ini sudah target untuk tergantung dari para pengurus Asparindo, tergantung dari beliau semua bagaimana pelaksananya. Kalau kita ini siap mendukung pula apa programnya, yang terpenting adalah teman-teman dari Asparindo ini mau tidak. Tapi kan selalu berkomunikasi untuk hal tersebut.